karena dijadikan Arafah. Kenapa ada dahsyat ini, Bu? Dahsyat ini hari Arafah karena dijadikan hari Arafah adalah penentu bagi ibadah haji, dan dijadikan dia puasa terbaik, hari terbaik bagi orang yang tidak berhaji. Jadi wukuf di Arafah dijadikan penentu ibadah haji. Yang kedua, Arafah mulia karena diturunkannya ayat terakhir dalam Al-Quran di tempat ini, di padang Arafah, di haji terakhir Rasulullah SAW. Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Yang ketiga, di antara semua hari dari 10 hari pada bulan Dzulhijjah, ada satu hari yang langsung Rasulullah SAW sebutkan pahalanya, yaitu diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun akan datang. Itu ada pada hari Arafah. Dijadikan dia penutup 9 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, karena 10 harinya, hari ke-10 tentu kita merayakan hari Aid. Maka dijadikan hari Arafah hari yang mulia karena orang-orang disunnahkan untuk berpuasa, dan puasa di dalamnya diampunkan dosa-dosa selama 2 tahun. Keutamaan hari Arafah yang keempat, perhatikan baik-baik. Di hari Arafah, khususnya tanggal 9 Dzulhijjah, Allah mengabulkan semua doa. Apalagi Pak, kalau Anda berpuasa, apalagi kalau Anda berhaji, apalagi kalau Anda baru beramal soleh seperti majelis ilmu ini, atau apalagi kalau Anda baru bersedekah. Pokoknya apa saja yang bisa memancing amal soleh, hari Arafah ini kalau Anda lakukan, tambah diterima itu doamu. Perhatikan ini baik-baik. Yang keempat tentang doa dikabulkan ya di bulan Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis, sekarang jam berapa? Jam 17.79 ya. Saya kasih tahu panitia di sana supaya saya bilang diminta untuk ditunggu. Ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berpuasa pada hari Arafah, maka dia mengumpulkan 2 kebaikan. Kebaikan yang pertama harinya. Kebaikan yang kedua puasanya. Perhatikan, dalam hadis, selain hadis Arafah, puasa Arafah, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, doanya orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah sampai dia berbuka, hatta yuftir. Maka di luar bulan Arafah, seandainya selain hari ini, di luar bulan Dzulhijjah, di luar hari Arafah, selain dari Anda puasa Senin Kamis, kalau Anda sedang berpuasa, itu sudah ada satu hadis yang mengatakan bahwa doanya orang yang puasa dikabulkan oleh Allah sampai dia buka puasa. Artinya kayak kalau sekarang kita berdoa, Pak, dijawab oleh Allah. Apa saja minta. Iya. Yang belum nikah minta jodoh, yang sudah nikah minta keturunan, yang sudah punya keturunan dijadikan keturunan soleh dan soleha, ya, dan seterusnya. Iya. Minta pada hari di mana puasa, ketika berpuasa. Nah sekarang lihat, ketika kita berpuasa saja doa sudah dikabulkan. Bagaimana ketika kita berpuasa dan ada hadis khusus lagi, khusus hari Arafah? Perhatikan ini doa tentang dikabulkannya doa. Hadisnya perhatikan, khairud du'a du'a yaumu Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan ikhwas sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu du'a, sebaik-baik doa, du'a yaumi Arafah, berdoa pada hari Arafah. Hari Arafah kapan? 9 Dzulhijjah. Hari Arafah kapan? Hari di mana jamaah haji berwukuf di Arafah. Namanya hari Arafah. Hari tanggal 9 Dzulhijjah. Perhatikan hadisnya, khairud du'a du'a yaumu Arafah. Sebaik-baik doa, doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa. Artinya di sini kata para ulama, sebaik-baik doa yang dimaksud adalah doa ketika hari Arafah. Ini menandakan bahwa doa di hari Arafah lebih mustajab, lebih dikabulkan daripada doa di hari-hari yang lain. Khairud doa, sebaik-baik doa, doanya orang pada hari Arafah. Maka jangan lewatkan berdoa setelah ini. Yang puasa, yang tidak puasa, silahkan banyak berdoa karena hari Arafah. Ustaz, saya tidak puasa, jamak berdoa. Tak kalam Ustaz, jangan. Tambah menangis kok dong.
Berdoa kita tahap ya. Berdoa ya Allah, ya semoga saya tambah rajin kajian sehingga banyak ilmuku sehingga saya tahu kapan itu puasa Arafah. Ya. Anda tidak puasa mungkin karena Anda tidak tahu, dan mudah-mudahan ya Anda tercatatkan sebagai orang yang menyesal, lalu kemudian nanti Allah insyaallah ingatkan Anda, lalu kemudian beritahukan dan berikan hidayah pada Anda sehingga Anda mampu berpuasa pada tahun-tahun yang berikutnya insyaallah. Ya. Maka berkumpul dua kebaikan ini. Doanya saja orang puasa sudah dikabulkan. Nah sekarang doanya orang yang berdoa di hari Arafah sebagai doa yang paling terbaik. Khairud doa, kata Rasulullah, sebaik-baik doa di hari Arafah. Maka lihat saudara sekalian, berkumpul dua kebaikan. Kita ini puasa, kita ini alhamdulillah berada pada hari Arafah. Maka kita kumpulkan keduanya. Kalau Anda tambah lagi dengan satu, perhatikan ada lagi satu. Doanya orang yang baru saja beramal soleh. Alhamdulillah, kalau kita mau urutkan semua yang hadir, kalau dia puasa, kalau dia ini hari Arafah alhamdulillah, dan dia hadir majelis ilmu, apalagi dia tutup dengan sedekah misalkan, maka bertambah 3 hal yang dimana 3-tiganya ini membuat Allah pasti mengabulkan doa. Satu, doa orang puasa, Allah, kata Rasulullah, Allah jawab doanya. Yang kedua, doa di hari Arafah, sebaik-baik doa dan Allah kabulkan doanya. Yang ketiga, doanya orang yang baru beramal soleh. Dari mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dari 3 orang yang terkurung di dalam gua. Masing-masing menyebutkan kebaikannya sehingga satu perlahan-lahan gua, batu yang menutup gua terangkat sampai semuanya, kemudian berdoa, ya Allah seandainya aku lakukan tadi amalan solehku karenamu ya Allah, maka bebaskan aku dari gua ini. Dan ini hadisnya Bukhari, silakan dibuka nanti hadisnya. 3 orang yang terkurung di dalam gua, masing-masing menyebutkan amalannya lalu berdoa pada Allah agar batu yang menutupi gua terangkat. Dan betul, ketika yang pertama berdoa menyebutkan amalan solehnya lalu berdoa, ya Allah seandainya aku lakukan itu karenamu ya Allah, maka keluarkan aku dari gua, terangkat itu batu. Lalu yang kedua juga menyebutkan amalannya, lalu kemudian dia berdoa pada Allah untuk dibebaskan, terangkat lagi batu. Yang ketiga juga demikian sehingga terangkat batu dan keluarlah 3 pemuda itu. Dan ini dikisahkan dalam Arus Jalan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan terkumpulin. Dan ini alhamdulillah kita sudah mengumpulkan ini. Majelis ilmu ini termasuk amalan soleh. Maka saya anjurkan setelah majelis ilmu jangan langsung ngobrol. Yang paling pertama yang harus Anda perbanyak doa. Minta setelah ini, karena majelis ilmu tercatat sebagai amalan kebaikan dan amalan sunnah di antara sunnah Rasulullah SAW. Karena dahulu Rasulullah SAW bermajlis ilmu bersama para sahabatnya, dan di dalam majelis ilmu itu ada ayat Allah dibaca, ada sunnah Rasulullah dijelaskan, dan ini adalah bagian dari kemuliaan dan antara kemuliaan yang lain. Dan juga orang bermajelis ilmu ada ilmu yang kemudian disampaikan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, dan ini penting sekali karena ini menunjukkan kebaikan dan ketakwaan kita. Ya, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia mengerti agama ini dengan ilmu. Maka penting sekali untuk berilmu saudara sekalian. Maka dahsyatnya hari Arafah ini, apalagi kita yang tidak berhaji, ya, ini kita kumpulkan 3 amalan. Puasa, doanya orang puasa dikabulkan sampai dia berbuka. Hari Arafah, doa hari Arafah dalam hadis Rasulullah SAW tadi dikatakan, hadis sahih, khairud du'a yaumu Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, kata Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik yang aku doakan, aku berdoa dan nabi-nabi sebelumku berdoa pada hari Arafah, yaitu doa tadi, la ilaha illallah. Coba diikuti saya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, sekarang dari awal sampai akhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba. Ini sebaik-baik doa yang dibaca pada hari Arafah. Maka nanti kalau Anda berdoa, jangan langsung ya Allah mana mi jodohku, jangan.
Tapi pelan-pelan, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan langsung to the point. Baca dulu ini terus banyak-banyak, baru kemudian ya Allah berikan kepada hambamu ampunan ya Allah. Ya Allah berikan kepadamu jodoh yang solehah. Ya Allah berikan pada hambamu jodoh yang soleh. Ya Allah berikan pada hamba keturunan yang soleh. Yang belum punya anak minta hari ini. Banyak-banyak meminta. Ya. Yang belum dikasihkan anak minta. Yang sudah dikasih anak mau tambah lagi minta. Ya. Ya. Minta perbanyak sama Allah. Yang mau anaknya dijadikan anak saleh, hafid Quran, hafizah dan seterusnya, dimudahkan urusan belajarnya, minta hari ini. Ya. Minta, Pak. Mau diampuni dosa, minta. Diberikan apa keinginan dunia, kita minta. Hari ini adalah hari di mana doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sebaik-baik doa di hari Arafah apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi kalau terkumpul lagi, ini doa ya, masih tentang doa ya. Yang keempat tadi tentang dahsyatnya Arafah, doanya. Apalagi Pak, kalau terkumpul itu semua kebaikan pas kita berhaji, dahsyat itu. Orang haji itu Pak, makanya kalau ada orang haji, keluarga tak titip ke doa. Ini di Saudi beda 5 jam, setengah 4, setengah 3, setengah 2, setengah 1, setengah 12. Masih setengah 12 ini di Saudi. Masih ada jamaah haji di Arafah Pak. Boleh orang pegang HP. WA, WhatsApp, SMS. Kalau tidak ada WhatsApp, SMS. Ibu tak, nenek tak, atau tetangga tak yang sedang haji di sana, minta doanya Pak. Demi Allah, penting sekali. Doanya orang yang haji sekarang ini lagi dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang mau berhaji Pak, titip doa. Ya. Ya. Jangan titip oleh-oleh. Ini orang belum pergi berangkat, kodong takut orang berangkat. Kenapa kita takut berangkat Pak? Lebih banyak oleh-olehku daripada ongkos hajiku Ustaz. Lebih banyak orang titip. Mereka makan banyak orang kemudian berangkat sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut dimintai oleh-oleh. Bayangkan. Dan oleh-olehnya tidak tanggung-tanggung. Ada ibu-ibu minta jergen. Subhanallah. Iya. Ada itu biar apa itu? Apa cerek. Saya biasa, masya Allah. Kenapa saya bilang kenapa ini gendut sekali? Kopernya ini ibu. Iya. Baru berat sekali, berat pala sekali. Ditimbang Pak, dilihat sencere isinya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Astagfirullah. Saya bilang, Bu, banyak jadi Makassar, Bu. Dia bilang, lentong Ustaz, barakah nah. Aweh, ampun mas saya. Kalau dia bilang lentong Ustaz, barakah nah. Padahal dia tidak tahu itu cerek dari Cina ji, dibawa masuk ke Mekah, dijual sama orang Saudi. Yang jual kadang-kadang orang Bangladesh, orang Pakistan. Dia bilang lentong barakah nah. Dia bilang, kenapa Bu? Sudah masuk di kota Mekah Ustaz. Astagfirullah. Ya, begitulah keadaan kita. Apalagi kalau ada jamaah haji Pak, ya Allah, itu doanya makbul sekali. Makbul sekali kalau dia lagi berhaji ini. Coba orang berhaji, dia musafir, betul tidak? Yang kedua, dia tinggalkan negaranya dengan berjihad. Satu-satunya ibadah Pak yang tidak cukup dengan diri, harus juga dengan harta. Atau tidak cukup dengan harta, harus juga dengan diri, haji. Tidak bisa Pak. Iya. Sholat tidak perlu pakai uang Pak. Anda ada diri Anda sholat, zakat harta, puasa diri. Tapi haji tidak mungkin hartamu saja, dan tidak mungkin dirimu saja, diri dan harta. Makanya dia menjadi ibadah terbesar. Pahalanya besar sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan yang cocok untuknya, kata Rasulullah, kecuali surga Allah. Makanya pulang jamaah haji, ya, itu dahsyat. Ya. Asalkan betul-betul yang hajinya mabrur Pak. Di antara bukti hajinya mabrur, ketika dia pulang lebih taat beribadah daripada sebelum dia berangkat. Yang kedua, lebih baik akhlaknya daripada sebelum berangkat. Bukan hanya mau dipakai panggil haji, tidak. Ya. Ya. Nah, biasanya orang kalau dipanggil haji itu tanda bahwa telah dekat ya, ajalnya. Enggak Pak, bercanda aja ya. Maka sebenarnya bukan panggilan haji yang mau dipanggil Pak ya. Jangan gara-gara haji kita mau berhaji dipanggil haji ya. Jangan ya, tanpa dipanggil haji. Kalau memang kita hajinya mabrur, Allah sudah jadikan kita haji yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka gabungkan ini Pak, keduanya. Kita juga berdoa di sini, kalau ada juga keluarga kita di sana, minta juga doa. Yang terakhir, dahsyatnya hari Arafah. Tadi satu, dia menjadi hari di mana wukufnya jamaah haji seluruh dunia di Arafah. Jadi sekarang ini Pak, semua orang berhaji ada semua di Arafah. Jadi itu kota Mekah sepi. Ya, yang ada hanya orang-orang Mekah dan sedikit sekali yang tidak haji. Rata-rata itu orang Saudi, kalau dia tidak haji dia pergi. Ya, mohon maaf, dia keluar Pak. Sebagian memang dihimbau untuk keluar negeri, berlibur atau apa. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada jamaah haji. Toh kalau dia di Mekah Pak, tidak bisa jalan mobilnya. Kenapa? Saking jamaah haji di situ. Iya. Makanya biasanya orang Saudi kalau musim haji Pak, pergi ke luar negeri, ke Indonesia. Ini ada syekh beberapa di Saudi, di Indonesia. Kenapa? Karena dia sudah berhaji, mungkin sudah berkali-kali haji, dia izinkan kepada jamaah haji. Karena kalau banyak juga orang Saudi di situ tidak mau toing keluar, mau kayak bagaimana itu kota Mekah Pak, didatangi oleh orang seluruh dunia dan orang di Mekah juga tidak mau keluar. Bahaya. Makanya pemerintah Saudi biasanya berikan kemudahan-kemudahan untuk keluar negeri, khususnya orang yang berkependudukan di kota Mekah, dianjurkan untuk keluar, apalagi kalau dia sudah haji, supaya lebih memberikan kesempatan kepada jamaah haji untuk beribadah. Karena itu semua Mina, Arafah, Musdalifah, semua ya, itu semua ya, tempat tawafnya, Masjidil Haram, semuanya itu Pak berada di kota Mekah. Ya. Jaraknya kayak dari sini ke mana, ke Panakukang, ya, dari sini ke Pabayang-bayang, sekira-kira seperti itu jaraknya. Ya. Dan orang tempuh dengan berjalan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang jadi yang pertama tadi, karena ini adalah hari di mana berkumpulnya seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Dahsyatnya hari Arafah yang kedua, ya, karena dia adalah tempat diturunkannya ayat terakhir dari Al-Quran. Surah apa tadi? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 3. Ayat terakhirnya, penutupnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang ketiga, karena dia dijadikan 10 hari terbaik. Ya, dia masuk dalam 10 hari terbaik yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari itu, 10 hari ini kalau kita beramal soleh lebih besar pahalanya daripada berjihad di jalan Allah. Yang keempat, hari Arafah adalah hari dikabulkannya doa. Hadisnya tadi, khairud doa, sebaik-baik doa, doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang berdoa pada hari Arafah. Iya. Lalu kemudian juga apalagi kalau kita berpuasa dan seterusnya, maka banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya hari Arafah yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Dahsyatnya hari Arafah yang kelima, ketika ada orang yang mampu Allah sampaikan, dan dia mampu berada pada hari Arafah ini. Ya. Maka dia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hari ini Allah mengampunkan banyak sekali di antara hamba dosa-dosanya. Hari ini Pak, hari yang paling dicintai Allah. Kalau kita biasa ada amalan-amalan, ya mohon maaf, yang ikut-ikut budaya, ikut-ikut tradisi, mohon maaf ya. Ada istilahnya orang itu, kalau ini orang mungkin yang belum paham agama, ya. Tapi nggak mengapa saya memberikan contoh, ya, singkat. Ketika ada orang mengatakan, dan ini sebenarnya tercela, sebaiknya tidak dilakukan. Ya, ketika dia mengatakan, hari ini saya ulang tahun, maka semua karyawan saya liburkan. Kenapa? Karena sehari ini saya lagi bahagia karena ulang tahun saya. Padahal sebenarnya tidak ada istilah ulang tahun dalam agama kita. Itu adalah meniru-niru orang-orang kafir, dan orang-orang yang mencontohkan itu adalah orang-orang barat. Ulang tahun yang diulang-ulang, dirayakan dan seterusnya. Padahal sebenarnya hakikatnya dalam Islam, ketika bertambah usia, berkurang jatah kehidupan. Tapi orang barat kebalikannya, dia semakin bahagia, semakin tambah umurnya semakin bahagia. Padahal mereka tidak sadar bahwa semakin berkurang jatah hidupnya. Nah, seperti kira-kira ada orang yang mengatakan, ini hari yang paling saya suka, hari ini saya lahir, misalkan contoh aja ini. Maka kemudian dia buat kebaikan. Ada yang kemudian belikan orang kue, ada yang kemudian kasih libur karyawannya, ada yang kemudian keluar negeri bersama keluarganya dan seterusnya, karena dia merasa hari ini dia bahagia. Saudara sekalian, bagaimana dengan Allah? Kalau kita saja manusia, kadang-kadang kalau kita mengatakan ada hari bahagia, oh hari ini dulu tanggal ini saya menikah, atau apa, iya. Ada sesuatu yang kita bahagia. Bagaimana dengan Allah yang kemudian berbahagia sekali? Bagaimana Allah tidak bahagia, Pak? Miliaran orang berkumpul di Arafah, semua melepas, mohon maaf, atributnya, Pak.
Biar sekaya apa kamu, kamu tidak boleh pakai pakaian yang paling mahal. Biar sekaya apa kamu harus hanya memakai 2 helai kain ihram. Biar sekaya apa dirimu, biar sebesar apa rumahmu, kamu harus wukuf di Arafah, di mana hanya ada tenda yang menghalangi dengan matahari, dan itu pun masih terasa panasnya. Meskipun sekarang pemerintah Saudi sudah menyiapkan AC cooler, Pak, tapi tetap itu yang namanya musim haji, Pak. Percaya sama saya, musim haji di Saudi itu, makanya orang Saudi banyak keluar negeri kalau musim haji, bukan hanya karena memberi kesempatan pada orang untuk berhaji, tapi karena memang panas sekali, Pak. Panas. Makanya banyak orang dehidrasi. Zaman saya menjadi pengawas haji tahun 2015, itu ada sekitar 350 orang meninggal di Arafah. Dehidrasi, macam-macam, Pak. Ada yang sudah sakit sebelumnya, mau tidak mau dia harus dibawa di Arafah, mau tidak mau. Makanya kemudian tim dokter, tim suster, tim perawat, itu semua sudah siap di Arafah. Banyak sekali kita talkinkan orang di Arafah, Pak. Banyak orang meninggal di Arafah. Tempat yang memang tidak tahu merawat, dari pagi sampai sore harus di Arafah. Kalau yang lain kan tak sebentar, Pak. Musdalifah kan sebentar. Iya. Mabit di Mina karena kita menginap, jadi lebih nyaman. Kalau di Arafah dari pagi kita jalan ke Arafah, lalu kemudian kita wukuf sampai sore, setelah terbenam baru kemudian kita keluar menuju Musdalifah. Musdalifah kita tunggu sejenak, mabit di sana, lalu kita ke Mina. Ya. Jadi orang banyak lelah di Arafah. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah, maka ini ketahuilah. Yang kelima, dahsyatnya Arafah adalah dia hari yang dicintai oleh Allah. Bagaimana tidak dicintai, Pak? Semua sebahagian, ya, atau semua jamaah haji, ya, berkumpul di Arafah, dan itu termasuk sebahagian mewakili seluruh dunia. Maka setiap negara Anda temukan di sana lagi wukuf, dan mereka mencontohkan dengan ihram saja. Mereka banyak berdoa, banyak minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak ampuni kita di hari ini, sedangkan di hari ini banyak sekali orang yang berdoa jamaah haji di Arafah. Makanya jangan lewatkan hari ini lewat tanpa Anda termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah, bagi yang punya dosa bertaubatlah. Ini masih ada kesempatan sebelum adzan maghrib. Ya, ada setengah jam lebih. Berdoalah banyak-banyak, saudara sekalian. Saya dalam perjalanan insya Allah juga banyak berdoa. Kalian juga di sini menunggu buka puasa, banyaklah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu ini, usahakan jangan dulu terlalu banyak ngobrol, jangan fokus kita berdoa semua, minta sama Allah. Banyak sekali dosa-dosa kita, dan yang paling penting untuk kita minta adalah agar dosa kita diampuni. Baru kemudian setelah kita minta dosa diampuni, barulah kemudian kita minta hajat-hajat yang lain. Dan ingat tadi doa yang saya ajarkan, doa Sayyidul Istighfar, itu baca, dan itu adalah sebaik-baik istighfar. Sayyidul Istighfar, pemimpinnya para istighfar. Usahakan baca itu. Jangan lupa sholawat dulu sebelumnya, ya. Lalu kemudian puji Allah. Lalu kemudian bacalah doa, akui kezaliman, Rabbana zalamna anfusana, ya, minta ampunan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Baca doa Rasulullah SAW ketika mengajarkan pada Aisyah di malam Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau mencintai maaf, maafkan aku ya Allah. Minta, yang paling penting Anda minta hari ini, Pak, karena tidak akan terulang ini, dan belum tentu kita ketemu hari Arafah tahun depan. Belum tentu semua yang hadir, termasuk yang berceramah, bisa lagi ketemu dengan hari Arafah. Maka minta itu yang paling penting untuk kita minta, Pak, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosaku. Allahumma ghfir dzunubi. Dan itu sudah masuk dalam Sayyidul Istighfar tadi. Ada permintaan, Allah ampuni dosaku ya Allah.